Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kurang semangat. Shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya. Saya percaya di tengah-tengah musim yang sangat dingin saat ini, saya percaya iman kita tidak ikut dingin juga, tapi malah sebaliknya iman kita malah semakin hangat dan bahkan semakin panas untuk mencari kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita bisa kembali merayakan Natal Aisye Suwon, di mana 1 tahun yang lalu kita juga telah melakukan perayaan Natal, dan pada saat ini kita kembali melakukannya. Itu semua karena kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Saat ini saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman rasuli kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Mari kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur untuk segala kasih setia Tuhan di dalam setiap hidup kita, di mana di penghujung tahun ini kita bisa ada. Bahkan pada saat ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk melakukan ibadah perayaan Natal pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih setia-Mu. Engkau Allah yang sangat luar biasa bagi setiap kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Bahkan Engkau tidak pernah memandang kami dengan segala perbuatan kami Tuhan, segala dosa-dosa kami. Tapi Engkau memandang kami dengan penuh kasih. Kami sangat bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau layak dipuji Tuhan. Engkau layak dimuliakan dari sekarang hingga selama-lamanya. Ibadah kami hari ini Tuhan, sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menjauhkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami pada saat ini Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu melindungi kami. Kami pinta Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami. Biarlah ibadah kami Tuhan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu di atas kerajaan surga. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, ini segala pujian kami Bapa. Haleluya Yesus. Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih setia-Mu. Engkau Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
karya, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja sorga, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sekali lagi. Berhimpitan dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan Raja sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh, sembah, sembah dan puji Dia, sembah. Angkat suara memuji Tuhan. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Oh, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sekali lagi. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menyambut Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus, inilah pujian kami. Haleluya. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Saya percaya jemaat Tuhan telah siap untuk memuliakan dan menyambut Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup. Katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita.
Yesus lahir ke dunia. Katakan, beritakanlah pada dunia kabar sukacita. Ceritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia. Suruh umat manusia bersukacita, menyambut Dia Sang Raja lahir ke dunia jadi manusia. Surga bumi bersuka menyembah Dia, tinggikanlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Pada dunia kabar sukacita, ceritakanlah pada semua Yesus lahir ke dunia. Suruh umat manusia bersukacita, menyambut Dia Sang Raja lahir ke dunia jadi manusia. Surga bumi bersuka menyembah Dia, tinggikanlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Immanuel, Tuhan Allah bersama kita, datang keselamatan manusia. Immanuel, Tuhan Allah bersama kita, datang keselamatan manusia. katakan, Suruh umat manusia bersukacita, menyambut Dia Sang Raja lahir ke dunia jadi manusia. Surga bumi bersuka menyembah Dia, tinggikanlah namanya, Yesus Tuhan Raja. tinggikanlah namanya, Tinggikanlah namanya, tinggikanlah namanya, tinggikanlah namanya, Yesus Tuhan Raja. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, amin. Masih terus semangat memuji Tuhan, amin. Mari kita kasih salam kanan kiri, katakan shalom. Hari ini Anda cantik sekali, hari ini Anda ganteng sekali. Apa kabarnya? Mari sama-sama kita tepuk tangan buat Tuhan pada hari ini, amin. Kita mau bawa pujian terbaik kita bagi Tuhan, amin. Kita mau katakan sama-sama Gloria. Let's sing together. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan di
syafaat dan yang akan dibawakan oleh Saudari Jenny. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Sungguh bangga Tuhan kami punya Allah seperti Engkau. Di kesempatan yang berbahagia dan spesial di hari Natal ini Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk datang kepadamu, beribadah bersama-sama kepadamu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau telah lahir untuk kami Bapa. Biar di Natal hari ini Tuhan, ada sukacita damai sejahtera yang Engkau boleh nyatakan buat kami. Dan hidup kami Tuhan semakin hari, semakin menyenangkan di hati Engkau Tuhan. Siang ini Tuhan kami datang kepadamu Bapa. Kami mau teringat berdoa kepadamu Bapa. Untuk gereja-gereja Bapa yang ada di seluruh dunia ini Bapa. Gereja-gereja Kristen Bapa. Biar kiranya Tuhan Engkau nyatakan kasih-Nya buat mereka Bapa. Agar mereka Tuhan bisa merayakan ibadah Natal kepadamu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga tak lupa mau berdoa kepadamu Bapa. Untuk Tuhan negara Korea Bapa. Di mana Tuhan kemarin kami mendengar keputusan Tuhan yang sudah Tuhan Engkau nyatakan buat negara Korea Bapa. Biar kiranya Tuhan Engkau berikan Tuhan pemimpin yang terbaik Bapa. Engkau tolong negara ini Tuhan, pulihkan negara ini agar supaya melalui peristiwa yang terjadi Tuhan, negara Korea semakin hari hidup Tuhan menyenangkan akan Engkau, dan negara Korea ini Tuhan semakin hari bisa menjadi berkat buat negara-negara lain Bapa. Terima kasih banyak juga, kami juga tak lupa mau berdoa kepadamu Bapa untuk Tuhan negara-negara yang Tuhan terus Tuhan sampai detik ini masih terus berlangsung peperangan, perseteruan Bapa. Kami meminta memohon kepadamu Bapa, nyatakan belas kasih-Nya Tuhan untuk keempat negara ini Tuhan. Di dalamnya Tuhan ada negara Palestina, Israel, Ukraina dan Rusia Bapa. Kami memohon Tuhan kedamaian, nyatakan keempat negara ini Bapa. Dan biarlah kiranya Tuhan peristiwa ini terjadi Tuhan. Tuhan nyatakan banyak orang Tuhan boleh Tuhan bertemu secara pribadi kepadamu Bapa, dan mereka boleh percaya hanya Engkau satu-satunya Tuhan juru selamat Tuhan yang membela keempat negara ini Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami tak lupa mau berdoa kepadamu Bapa untuk Tuhan pemerintah syariah Tuhan, agar supaya Tuhan transisi pemerintah ini Tuhan bisa Tuhan terjadi berlangsung dengan baik dan benar, adil di hadapan Engkau juga Tuhan. Kami juga tak lupa mau berdoa kepadamu Bapa untuk Tuhan hura-hura Tuhan, hara yang terus juga yang terjadi dimanapun ada Bapa. Biar kiranya Tuhan Engkau senantiasa nyatakan kasih-Mu juga, dan semua Tuhan negara ini Tuhan bisa tunduk di hadapan Engkau, dan hanya Engkau satu-satunya pembela untuk seluruh dunia ini Bapa. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Dan saat ini kita akan mengadakan penyalahan lilin. Akan saya panggilkan satu persatu dan nanti boleh maju ke depan untuk menyalakan lilin. Yang pertama sebagai Bapak Gembala kita, Bapak Randy Padang, dipersilahkan. Kemudian yang kedua Bapak Son sebagai pengkhotbah hari ini. Perwakilan dari Gereja Onuri 이상교 집사님 나와주십시오.
Mungkin diwakili boleh saja. Kemudian dilanjutkan perwakilan dari para pekerja, Saudari Vivi, dipersilahkan. Kemudian dilanjutkan dari pelajar, mewakili pelajar, Saudara David Jordan. Kemudian mewakili Mixed Merit, Ibu Deborah Inge, dipersilakan. Kemudian dilanjutkan dari perwakilan anak SM, adik kita Angel, dipersilakan. Terima kasih, saya undang jemaat Tuhan untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan Malam Kudus. Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat hamba-Nya. Dan sebelum itu saya undang kita mengangkat setiap pujian kita di hadapan Tuhan. Mari kita nyatakan bahwa Yesus adalah Raja Damai
yang turun ke dunia untuk saya dan saudara-saudara semua. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari sama-sama katakan, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Di tempat tinggi. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Saya undang hambanya untuk boleh ke tepi. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami datang kepadamu hari ini khusus untuk merayakan kelahiran Engkau di dunia. Tuhan, biarlah kami merayakan karena Engkau adalah Mesias yang sudah lama dinubuat, kemudian lahir di Bethlehem. Biar Tuhan, hari ini kami seolah-olah datang
kepadamu di Bethlehem untuk menyembahmu, untuk memujimu Tuhan. Dan biarlah hamba ini yang tak berdaya, tak bermampu, tetapi Tuhan menolong hamba ini, biar hanya sabdamu saja disampaikan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya senang sekali bisa merayakan Natal bersama-sama di IC Suwon. Ini suatu kehormatan yang luar biasa. Terima kasih. Di Indonesia sama di Korea bedanya. Di Indonesia itu Natal terasa sangat lama. Misalnya selama Desember sama Januari sampai Februari kita merayakan Natal. Tetapi kalau di Korea tidak terasa gitu ya, saudara-saudara, Anda terasa Natal. Cuma tanggal 24 baru terasa. Tanggal 25 sangat terasa, kemudian tanggal 26 udah tidak terasa lagi. Tapi cara merayakan Natal di Indonesia itu lebih alkitabiah menurut saya. Karena kita merayakan kelahiran Yesus Kristus selama 1 tahun aja tidak cukup kan? Ya, jadi saya kira ini lebih alkitabiah. Nah, tema hari ini adalah mari kita pergi ke Bethlehem. Saya membaca dari Lukas pasal 2 ayat 15. Setelah malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, mengapa gembala-gembala pergi ke Bethlehem? Nah, saya mau menegaskan 3 poin. 1, karena malaikat menampakkan diri kepada gembala-gembala dan memberitahukan bahwa Mesias lahir di Bethlehem. Nah, ya seperti tertulis di Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Pada waktu malam, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga dan memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, malaikat itu siapa? Malaikat itu adalah delegasi dari Tuhan, delegasi dari Allah, dan juga katakanlah kayak ambasador. Ya. Nah, gembala-gembala mereka diberitahukan bahwa Mesias telah di Bethlehem. Maka mereka mau menyaksikan kelahiran Mesias di situ. Nah, kota Bethlehem itu bukan kota besar, kota sangat kecil sebenarnya, tapi sangat spesial, kota yang sangat spesial karena di dalam perjanjian lama sudah dinubuat, sudah dimuat di situ lahirnya Mesias. Nah, kalau kita membaca Injil Matius pasal 2, ini sangat lebih jelas. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia.
raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, orang Majus dari timur, mereka datang ke Yerusalem. Kemudian mereka berjumpa dengan Raja Herodes. Tapi Raja Herodes pun belum tahu di manakah Mesias lahir. Jadi dia mengumpulkan imam-imam kepala dan ahli Taurat, dan mereka sangat pintar, khususnya di dalam Perjanjian Lama, mereka menemukan bahwa kota Bethlehem lah itu tempat kelahiran Mesias. Mungkin mereka cari dari kitab Mika. Kalau kita kitab Mika pasal 5 ayat 2 bunyinya demikian. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak perbakala, sejak dahulu kala. Ya, ini sudah dinubuat. Ya. Mungkin gembala-gembala yang memelihara hewan di padang, mereka mungkin tunas aksara. Ya, kemungkinan besar. Tetapi mereka sebenarnya tahu cerita-cerita ada di Alkitab. Ya. Mungkin orang-orang yang tidak bisa membaca, memorinya sangat kuat. Ya. Jadi mungkin memorinya lebih segar. Ya. Jadi mereka sudah tahu sebenarnya banyak cerita tentang kelahiran Mesias. Ya, misalnya di dalam kitab Daniel tertulis begini. Ya. Saya akan bacakan dari pasal 2 ayat 36 sampai 45. Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ini Daniel berbicara kepada Raja Nebukadnezar. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan. Dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada. Bintang-bintang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Tuankulah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku, kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, yang keras seperti besi, tepat seperti besi, yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu. Dan seperti besi yang hancur lulukan, maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur lulukan semuanya. Dan seperti Tuanku lihat, kaki dan jari-jarinya sebagian dari tanah liat tukang piriuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuanku lihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuanku lihat,
besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan suatu kesatuan seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit dan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tetapi seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitakan kepada Tuhanku Raja yang apa akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Luar biasa kan? Ini 4 kerajaan yang ada di sini itu apa? Kerajaan Babilonia, kerajaan Persia, kemudian Yunani sama Romawi. Itu semua lenyap. Tetapi mulai suatu batu yang kecil itu menjadi gunung batu yang besar sekali, tetapi itu adalah lambang untuk kerajaan yang dimulai oleh Mesias. Ingat ya. Nah, gembala-gembala mereka semua ingat pasti tentang ini juga. Maka coba saudara-saudara ingat ya, ingat. Ini penting sekali. Yang seperti berbunyi Daniel 2:4, tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu kerajaan siapa? Kerajaan Mesias, kerajaan Yesus. Itu penting sekali. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Amin. Luar biasa. Maka gembala-gembala mereka datang ke Bethlehem untuk apa? Menyaksikan apa yang dijadikan oleh Yesus, Allah sendiri. Sudah lama. Itu adalah suatu penggenaan nubuatan. Ya. Yang kedua, mengapa gembala-gembala pergi ke Bethlehem? Karena mereka berjumpa dengan Yesus Kristus. Gembala-gembala yang datang ke Bethlehem, mereka telah menyaksikan bahwa seorang bayi kecil yang terbaring di dalam palungan. Ya, seperti tertulis di Injil Lukas pasal 2 ayat 16. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dari menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Nah, di dalam Injil Yohanes ini mengekspresikan dengan begini. Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 bunyinya demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Alkitab mengatakan bahwa kelahiran Yesus adalah artinya dia diam di tengah-tengah manusia. Di tengah-tengah manusia. Nah, di dalam ayat 14 dari Injil Yohanes, diam dalam bahasa Indonesia, itu sebenarnya di dalam bahasa Yunani itu adalah skenoo. Skenoo itu adalah berkemah. Nah, zaman dulu bangsa Israel mereka menyembah mereka hanya ketemu Allah di tempat suci. Ya. Tetapi karena sebelum ada bait suci,
mereka bertemu dengan Allah di kemah suci. Ada kemah yang khusus di mana Musa sama Allah bertemu dan berbicara. Ya, seperti Keluaran pasal 33 ayat 11, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Kemah itu sangat penting karena di situ adalah di mana manusia bertemu dengan Allah. Apakah tahu? Sekarang pun Allah sebenarnya ingin kita bertemu dengan Allah setiap hari sebenarnya. Setiap hari Allah ingin kita bertemu dengan Tuhan. Nah, dulu mereka walaupun masuk ke kemah suci, tetapi mereka tidak bisa melihat wajah Allah di situ. Karena di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 20 tertulis demikian, lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada seorang yang memandang aku dapat hidup. Nah, orang tidak bisa melihat wajah Allah. Tetapi sekarang luar biasa, karena kelahiran Yesus Kristus, kita bisa berjumpa dengan Allah. Itu luar biasa. Pasal Injil Yohanes pasal 1 ayat 18, saya akan bacakan. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jelas kan? Ya, seorang pun tidak pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Ini luar biasa. Ya. Kita bisa melihat wajah Allah lewat Yesus Kristus. Nah, bagi kita semua, apa itu artinya, maknanya Christmas? Itu adalah kita bisa melihat wajah Tuhan lewat Yesus Kristus. Yang ketiga, kenapa gembala-gembala pergi ke Bethlehem? Karena mereka mau menyembah Yesus Kristus. Nah, bukan hanya sekedar gembala-gembala mau melihat wajah bayi kecil itu, kemudian senang mau kembali lagi. Bukan. Ya. Mereka menyembah Allah di situ. Misalnya seperti tertulis Lukas pasal 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, luar biasa. Mereka senang sekali karena bisa menyembah Yesus Kristus. Nah, biasanya bangsa Israel mau menyembah Allah, mereka harus masuk ke tempat khusus, itu kemah suci atau bait suci. Nah, di situ ada beberapa kayak perabot suci juga ada. Ya. Misalnya kaki dian, terus kemudian meja dengan roti sajian, kemudian mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Tapi tanpa itu manusia bisa datang dan cara sederhana mereka bisa menyembah Yesus Kristus. Nah, bukan karena adanya yang perabot-perabot yang hebat kita bisa menyembah Allah, bukan. Dengan sederhana kita bisa datang kepada Yesus Kristus dan menyembah Yesus Kristus. Nah, Injil Yohanes pasal 4 ayat 24, saya akan bacakan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu penting sekali. Ya. Gembala-gembala tidak membawa apa-apa. Ya. Lain daripada orang Majus. Orang Majus itu membawa hadiah yang luar biasa, ya, emas, mur atau apa gitu.
Tetapi mereka hanya datang. Tetapi mereka cukup untuk menyembah Yesus Kristus. Nah, kita datang ke sini untuk apa? Untuk menyembah Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem. Dunia semakin mengecilkan makna Christmas. Ya. Semua diganti dengan yang lain. Ya. Misalnya, yang fokus mereka bukan pada Yesus, tapi pada Santa Claus. Ya, jadi banyak orang pikir bahwa hari Natal itu adalah hari kelahiran Santa Claus. Ya, mungkin merayakan Santa Claus. No. Santa Claus itu tidak bisa menjadi fokus. Ya, kita semua harus fokus pada Yesus Kristus. Dan banyak orang mengira bahwa Christmas itu adalah dapat hadiah. Ya, di sini banyak sekali. Saya ingin juga dapat satu. Tapi jangan salah pikir, salah paham. Natal itu bukan untuk bertukaran hadiah. Tapi hadiah itu adalah Yesus Kristus. Dia datang ke dunia, itu adalah hadiah yang paling besar dari Allah. Jangan kita seperti orang di dunia itu merayakan Natal. Kita harus merayakan Natal seperti gembala-gembala di padang yang diberitahukan oleh malaikat, kemudian mereka datang menyaksikan apa yang sudah dinubuat oleh Allah, kemudian mereka telah melihat kelahiran Mesias, kemudian berjumpa dia, kemudian menyembah dan memuji dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami lihat di dunia ini mereka semakin mau mengganti makna Yesus. Itu adalah kelahiran Yesus Kristus untuk menyelamatkan orang di dunia. Tapi mereka mengganti itu seperti Santa Claus dan hadiah-hadiah. Oh Tuhan, tetapi Tuhan, jemaat yang ada di sini, mereka semua berfokus pada makna yang benar, yang sejati. Tuhan lahir di dunia ini, penuh dengan dosa, penuh dengan ketidakbenaran. Oh Tuhan, biarlah jemaat yang ada di sini berfokus pada Engkau Tuhan, yang lahir untuk menebus dosa kami, untuk menyelamatkan kami dari segala dosa. Terima kasih. Marilah Tuhan, biarlah kami bisa merayakan kelahiran Yesus Kristus, karena Engkaulah adalah Raja di atas Raja, Tuhan di atas Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami ingin Engkau dipuji, ditinggikan, diangkat ke maha tinggi Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih selama semua acara hari ini semua menjadi kehormatan bagi Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baik, terima kasih untuk pemberitaan firman Tuhan. Jangan sesekali gantikan makna Natal itu kepada fokus-fokus yang lain, tetapi fokus utama kita itu adalah hanya Yesus Kristus. Amin. Oke, semua jemaat Tuhan, saya beri penghormatan kepada kita semua untuk berdiri bersama-sama. Sebentar lagi kita akan memberi, dan sementara kantung persembahan diedarkan, mari kita puji Tuhan dengan pujian dari pulau dan benua.
biar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Katakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi dalam surga, Engkau Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Katakan Gloria. Gloria, muliakan. Katakan Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Semua jemaat Tuhan sama-sama katakan Gloria. Ya, terus puji Tuhan dengan bersemangat, amin. Muliakan Tuhan. Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Sekali katakan Gloria. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sebentar tadi kita telah memberi, mari semua jemaat Tuhan kita berdoa di hadapan Tuhan. Dan saya akan pimpin kita dengan suara kedengaran. Sekali lagi Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan yang telah Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu sebentar tadi. Dan kami juga ya Tuhan telah memberi apa yang telah Tuhan berkati dalam hidup kami. Ya Tuhan, meskipun benda ini tidak hidup, tetapi kami percaya apa yang Tuhan berkati pada kami dan lalu kami berikan kepada Tuhan, Tuhan boleh pakai untuk pelayanan Tuhan yang lebih luar biasa lagi di tempat ini ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati semua anak-anak-Mu yang sudah siap memberi sebentar tadi, dan pekerjaan, pelayanan mereka, kesehatan mereka, dan apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, berkati semuanya sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, biarlah itu dapat memuji dan melayani Tuhan dan meninggikan nama Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari semua jemaat Tuhan yang sudah siap memberi sebentar tadi, sama-sama katakan amin. Haleluya. Dan silakan kepada hambanya untuk memberi doa berkat. Jemaat Tuhan masih tetap berdiri. Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk semua campur tangan Tuhan di dalam persiapan Natal IC Suwon tanggal 15 hari ini. Terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan atas gereja-Mu di tempat ini, sehingga hari ini kami Tuhan boleh melangsungkan ibadah Natal IC Suwon. Terima kasih ya Bapa
untuk kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Natal, peristiwa yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu, biarlah itu tidak menjadi masa lalu bagi setiap kami tempat ini, tapi menjadi peristiwa masa kini yang terus kami alami dari hari ke hari sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan berita sukacita ini kepada kami kembali. Biarlah Natal tidak menjadi Natal seperti yang dirayakan oleh orang dunia. Biarlah Tuhan, Natal tidak menjadi suatu peristiwa di mana kami hanya datang untuk mengharapkan hadiah-hadiah kecil, tetapi Natal adalah peristiwa yang maha agung, di mana Allah sendiri, Firman yang hidup, telah datang menjadi manusia untuk mati bagi setiap orang yang berdosa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami tempat ini, bagi mereka yang belum berjumpa dengan Yesus secara pribadi, mari Tuhan terus berbicara kepada kami, agar kami juga sama-sama membuka hati kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Dan biarlah kami boleh mengalami mujizat Natal. Hidup kami diperbaharui, hidup kami dipulihkan, hidup kami menjadi baru, karena Yesus telah menjadi Raja, menjadi Mesias dalam hati kami masing-masing. Bapa, terima kasih untuk semua pekerjaan Tuhan, untuk semua lawatan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Kami akan menutup ibadah ini ya Bapa, tapi biarlah Tuhan terus bekerja di dalam perayaan, bahkan di dalam persekutuan kasih yang kami lakukan bersama-sama. Biarlah surga mini dapat kami rasakan di tempat ini. Kami akan menutup ibadah ini. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah mata hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tiada batasnya, dan persekutuan Roh Kudus yang selalu memimpin, menghibur dan menolong, menyertai semua jemaat Tuhan di tempat ini, dan yang sedang mengikuti ibadah ini secara online dimanapun mereka berada, atas pekerjaan, studi, atas rumah tangga, atas seluruh aspek hidup kami, mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Amin.
Tuhan dipersilakan duduk kembali.